Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat Microsoft Access yang benar. Di sini alangkah baiknya kalian sebelum memulainya, kalian baca pendahuluannya terlebih dahulu supaya paham apa itu Microsoft Access ya. Bisa kalian baca Microsoft Access itu ada tabel, query, formulir. Dan di sini saya akan membuat 3 dulu ya, yaitu tabel, query, dan formulir. Berikut cara-caranya. Baik, di sini saya sudah masuk pada Microsoft Access. Di dalam Microsoft Access ini terdapat pilihan templates ya, atau apa ini? Kita akan membuat database. Kita klik new. Oke, di sini saya sudah masuk pada blank database. Kita ganti nama dulu databasenya menjadi latihan. Nah, sesudah latihan, klik create ya. Nanti saya arahin ke create. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk pada tabel ya. Apa sih itu tabel? Nah, tabel di sini untuk menyimpan data. Contohnya, data barang disimpan di tabel barang. Nah, itu mungkin untuk apa itu tabel ya. Kemudian, kenapa kita harus buat tabel ya? Karena kalau tidak dibuat tabel ya, kita tidak dapat menyimpan data secara jelas. Jika tidak ada data yang disimpan, datanya tidak dapat diproses. Sampai kapanpun itu tidak bisa akan diproses. Baik, untuk membuat tabel barang di sini ada tabel barang ya, ada file, kemudian ada tipe data, kemudian ada keterangan. Nah, langkah membuat tabel ini, pertama, pada jendela database, klik tabel. Kemudian yang kedua, klik 2 kali create tabel in design view. Nah, kemudian yang ketiga, pada jendela tabel, ketikkan file tabel, barang beserta tipe datanya. Jangan lupa tentukan kode, terus barang sebagai primer key seperti yang saya lakukan ini. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling?
Baik, untuk langkah keempat, pilih file, kemudian save, terus ketikkan nama tabel, karena tabel ini berkaitan dengan barang ya. Kita simpan dengan nama tabel barang. Nah, udah kosong, tabel barang sudah selesai dibuat. Tutup tabel untuk membuat tabel-tabel lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada materi query. Apa itu query? Query adalah permintaan data kita berupa bahasa bisnis untuk mengolah data dalam tabel-tabel menjadi satu informasi yang bisa dimengerti ya. Seperti mengelompokkan 10 penjualan terbesar oleh customer yang dimiliki. Ia juga bisa berdasarkan pada satu tabel saja, atau pada 2 atau lebih tabel, ataupun berdasarkan pada query yang telah ada. Apa sih manfaat query ya? Dengan query kita dapat menampilkan data-data tertentu pada suatu tabel. Contohnya, kita hanya ingin melihat data pada tabel barang yang kode barangnya B001. Nah, bagaimana caranya membuat query ya? Langkah pertama yang kalian harus lakukan, pada jendela database pilih query, lalu klik 2 kali create query in the design view. Kemudian untuk langkah kedua, pada jendela show tabel, pilih tabel-tabel yang akan dipakai dalam query. Misalnya, kita pakai tabel barang, klik tabel barangnya, lalu klik add. Jika tidak ada tabel yang ingin dipakai, klik close. Baik, untuk langkah ketiga yaitu menampilkan seluruh file dan seluruh record pada tabel barang. Pada file, klik tombol panah ke bawah, pilih tabel barang. Untuk langkah yang keempat, untuk melihat hasil query, pilih menu query, lalu klik run, atau bisa langsung mengklik icon toolbar. Untuk langkah yang kelima, menyimpan query, klik icon disket. Pada jendela save, beri nama query, lalu klik OK. Kemudian, maka query akan tersimpan dan dapat kita gunakan kapan saja. Nah, untuk langkah yang keenam, menampilkan file-file tertentu saja. Misalnya, kita hanya ingin menampilkan file kode barang dan nama barang. Caranya, pada file, klik tombol panah ke bawah, pilih file kode barang, lalu arahkan kursor ke sebelahnya. Lalu, klik tombol panah ke bawah, pilih nama barang. Pastikan kotak kecil pada saut tercentang ya. Jika kotak pada saut tercentang, maka file akan ditampilkan. Tetapi bila tidak, maka file tidak bisa ditampilkan. Contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat hasilnya. Untuk langkah yang ketujuh, menampilkan data barang yang kode barangnya B001. Caranya, pilih file-file yang akan ditampilkan pada file kode barang. Kriterianya diketik B001. Kemudian, langkah ke-8, untuk menampilkan nomor faktur, ketik
F0001. Siapa yang punya? Nah, itu mungkin untuk langkah-langkah membuat query. Bisa kalian baca lagi di modulnya ya, yang telah Bapak beri. Bisa kalian baca-baca lagi dan dipraktekkan lagi di komputer kalian atau laptop kalian masing-masing. Baik, untuk langkah membuat formulir selanjutnya ya. Formulir ini digunakan untuk mempresentasikan ke user atau menerima inputan dari user data dalam tabel atau query dalam bentuk enterprise, grade atau tombol dan lain-lainnya. Control Windows, formulir dalam akses bisa dimasukkan ke dalam formulir lainnya. Sebagai contoh, subformulir biasanya jika bekerja dalam transaksi master detail. Kemudian langkah membuat formulir barang untuk maintenance data barang bisa kalian baca pada modul ya. Di sini sudah lengkap sekali, tinggal kalian membuatnya dan membacanya. Langkah-langkahnya seperti ini. Baik, untuk langkah yang pertama, pada jendela database, pilih formulir. Lalu, klik Create Formulir in Design Wizard. Kemudian klik New. Nah, pada jendela New Formulir, pilih Auto Formulir Columnar. Kemudian, pilih sumber datanya. Caranya, kita klik tombol panah ke bawah, pilih tabel barang, kemudian klik OK. Kita lihat formulir yang dihasilkan. Untuk memodifikasinya, klik icon desain pada toolbar. Baik, untuk langkah yang kedua, pada mode desain, atur formulir agar kita bisa ditambahkan kontrol-kontrol yang lainnya. Kemudian langkah yang ketiga, tambahkan tombol untuk menambahkan data. Caranya, pada toolbox kita comment button, lalu letakkan pada formulir, akan muncul jendela komen bottom widgets. Pada kategorinya, pilih record operation. Kemudian pada action, pilih add new record. Kemudian klik next. Pada teks ketik tambah, lalu klik next. Ketika nama untuk comment button ini, ketik saja cmd underscore tambah, lalu klik finish. Baik, bisa kalian lakukan dan simak lebih baik lagi, soalnya ini tuh lumayan ribet di formulir barang ini. Bisa kalian simak lebih detail lagi ya. Oke, kita lihat lagi cara-cara membuatnya sebagai berikut. In my head again, you had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily.
touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Love the touch but never love the feeling.
Baik, itulah tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata atau ucap yang tidak berkenan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.